Berikutnya, pabrik gula punya banyak cerita. Mulai masa jaya sebagai produsen terbesar se-Asia Tenggara, ada juga horor-horornya. Berikut sekelumit cerita pabrik gula dari masa ke masa. Tahu kan kalau negara kita yang dikala itu bernama Hindia Belanda pernah jadi raja gula di Asia Tenggara bahkan di dunia? Tapi itu dulu, kini banyak yang tersisa dari pabrik gula yang kini pun sudah tidak lagi berjaya. Kok bisa? Sini, kita simak sama-sama cerita fakta-fakta terkait gula. Pabrik gula dengan skala industri di Indonesia dimulai sejak tahun 1830-an. Sebelum itu hanya sebatas tempat penggilingan tebu saja. Hingga masa jayanya, predikat eksportir gula terbesar di dunia pernah ditasbihkan kepada Indonesia yang sekali lagi dulu bernama Hindia Belanda, yaitu di sekitar tahun 1929-an. Lalu, bagaimana sejarah mencatat tumbangnya pabrik gula di Indonesia? 1800-an sampai 1900-an awal, itu kita punya sekitar 150. Dan semua yang mengoperasikan itu terutama administrator. Jadi administrator itu istilah untuk direktur. Nah, administrator utamanya itu kan orang Eropa. Periode 1950 itu ada nasionalisasi. Semua pabrik gula dan orang Eropa tidak boleh lagi berbisnis, orang Belanda terutama ya, tidak boleh lagi berbisnis di Indonesia. Ini semua kan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, dan kita kemudian setelah pengambil alihan itu, tenaga kerja ahli yang bisa mengoperasikan pabrik gula ini itu sangat minim. Jadi produksi gula kita, produksi hasil tebu kita itu menurun secara drastis. Di balik bersinarnya industri gula kala itu, rupanya banyak yang beranggapan jika tebu adalah tanaman jahat. Inilah yang mendasari bermunculan mitos-mitos buruk terkait gula. Tebu sendiri ini secara biologis sifatnya merusak tanah. Karena dia mengambil nutrisi dari tanah, tidak bisa tanam padi lagi. Nah, jadi di dalam masyarakat petani Jawa, itu dia menganggap tebu ini jahat. Dan dari situ muncullah pandangan bahwa satu, tebu itu jahat, jadi terkait dengan banyak mitos-mitos yang buruk. Yang kedua, pabrik gula itu jahat karena memiskinkan rakyat jadi kelaparan dan segala macam. Karena takut akan hal buruk yang bisa menimpa, berbagai kegiatan yang disebut tolak bala pun terselenggara. Tebu dan industri gula itu dianggap jahat bagi rakyat. Jahat dan kemudian misalnya tidak sesuai dengan alam petani, maka petani itu harus melakukan istilahnya menenangkan si spirit yang ada di sekitar dia, yang dia percaya begitu kan. Mitos hingga nilai sejarahnya juga di masa lampau jadi produk unggulan. Lokasi pembuatan gula pun jadi latar sebuah film horor berjudul Pabrik Gula. Ayo, Wat, jangan nengok ke belakang. Tidak cuma filmnya yang mencekam. Di balik layar saat pembuatan, para pemainnya ungkap banyak merasakan hal yang tidak biasa. Rasa takutnya tuh muncul waktu aku tahu histori di balik pabrik gula sih. Karena kan udah banyak banget yang mungkin udah pernah datang ke sana, terus juga nyari tahu tentang kisah-kisah di latar belakangnya ada apa aja gitu loh. Jadi waktu kita dikasih tahu kita akan syuting di lokasi aslinya, lumayan deg-degan. Katanya, kata orang pintar itu aku ditempel sama sosok siluman ular. Karena waktu aku pulang syuting itu badan aku tengkurap terus. Diobatin sama dokter, posisinya aku tengkurap dan gak bisa diubah. Disembuhinnya pakai air putih yang udah didoain ya, believe or not, tapi emang sembuhnya pakai itu. Di balik manisnya, ternyata terselip cerita fakta, tradisi, kisah, hingga mitos terkait gula. Tim Liputan melaporkan.